Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kepada kami Santa Marta dan Maria, di mana kami harus bisa memahami dan mengerti bahwa hati kami Kau ciptakan hanya untuk Engkau. Semoga meski kami punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang seringkali mengganggu, menggelisahkan kami, semoga hati kami terpaut, terikat hanya kepadamu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, kata Yesus kepada Marta. Bantu kami ya Bapa, untuk memiliki hati utuh dan tunggal hanya untuk Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang dua wanita saudari, Maria dan Marta, yang menjadi sahabat Yesus, yang tinggal di Betani, tempat Yesus seringkali mengunjungi mereka, sehingga mereka seringkali mendengarkan apa yang diajarkan Yesus kepada mereka. Dan ada saudara mereka yaitu Lazarus. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana para rasul dan Yesus mengunjungi mereka, dan Marta sibuk dengan banyak hal, mempersiapkan mungkin makanan, minuman, segala sesuatu untuk kebutuhan mereka. Jadi kurang lebih mungkin ada 15 orang sedemikian. Nah, pada saat Marta ini sedang sibuk mendengarkan, ternyata Maria hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan, memandang Yesus. Dan Marta mengeluh kepada Yesus, "Jangan kau biarkan saudariku itu untuk membantu aku. Tidak hanya mendengarkan apa yang kau sampaikan." Dan Yesus semacam dalam tanda petik menegur, bukan menegur, tapi membenarkan, mengajarkan motivasi yang lebih tepat. Maria telah mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, contoh Maria dan Marta ini sangat terkenal di dalam gereja kita, dalam iman kita. Dan orang seringkali Maria profil tipe orang yang doa, kontemplatif. Dan Marta adalah orang yang bekerja. Ya. Pembagian ini tidak seluruhnya benar dan tidak seluruhnya tepat. Seolah-olah antara kerja dan doa itu sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang konflik gitu. Ketika orang sungguh-sungguh bekerja tanpa doa, atau sebaliknya orang berdoa tanpa kerja. Ya. Tentu saja ada kombinasi antara itu, harus ada integrasi, harus ada sinergi antara doa dan kerja. Dan itu harus demikian. Sebab kalau orang sibuk dengan bekerja mati-matian, ya, lupa doa, kan habis juga. Demikian juga ketika orang hanya berdoa saja tanpa kerja juga tidak benar juga. Ya. Jangan Anda kira ketika para suster Karmelites yang kontemplatif, yang tertutup itu, mereka tidak bekerja dan berdoa. Jadi sebetulnya bukan soal kerja dan doa, pemisahan antara dua, tetapi sebetulnya bagaimana integrasi antara doa dan kerja bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Itu yang bagaimana dalam tradisi Karmel kita menyebut sebagai hidup di hadirat Allah. Dimanapun, kapanpun, entah dia bekerja, entah dia berdoa, entah dia melakukan apapun juga, Tuhan hadir di sana dan Tuhan meminta kita untuk menyadari kehadirannya. Itu yang sebetulnya idealis ya dari doa yang sesungguhnya. Jadi kita tidak mempertentangkan dua hal ini, tidak memisahkan sama sekali secara ketat. Tidak, ya. Tetapi merupakan satu kesatuan, merupakan sesuatu yang sinergi. Bagaimana dalam kehidupan kerja pun saya masih bisa merasakan kehadiran Tuhan dan berusaha untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Nah, itulah yang jembatan untuk itu adalah sebetulnya kalau mau dikatakan jembatan itu adalah doa batin, doa singkat itu. Ya.
Bagaimana kita tetap bekerja tetapi hati kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan itu untuk hidup di hadirat Allah, untuk hidup kontemplatif seperti itu adalah jembatannya, itu adalah kita mendaraskan, merapalkan doa batin. Datanglah Roh Kudus, Tuhan kasihlah aku orang berdosa, ya, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus sembuhkan aku dan keluargaku. Itu doa batin. Jadi pikiran mulut kita semua bekerja, pikiran semua, tetapi hati kita mengarah kepada Tuhan. Ya. Dan ini bukan yang gampang gitu loh, bukan yang gampang. Sampai kemudian Roh Kudus dalam diri kita berdoa untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin saya mau mengajak bahwa ada sesuatu yang kenapa Yesus menunjukkan kenapa Marta itu gelisah. Ya. Artinya apa gelisah? Cemas. Kita itu begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Batin kita itu punya banyak keinginan-keinginan, kemauan. Apa saja kita butuhkan. Kita butuh A, B, dan C. Dan itu yang membuat orang gelisah. Nah, disinilah sebetulnya ya batin kita itu kita membutuhkan proses untuk membuat keheningan. Kita berdamai dengan segala kebutuhan itu. Ya, kita berdamai, kita menyatu gitu loh. Ketika orang punya luka batin, ketika orang punya masa lalu, ketika orang punya dosa, itu sulit sekali dia hening. Mendengarkan, duduk, diam, bersemuka dengan Allah. Mendengarkan sabda Tuhan. Meluangkan waktu untuk diam itu susah karena ada begitu banyak keinginan-keinginan yang muncul di permukaan. Maka seringkali saudaraku terkasih, orang mengeluh pada saya, mau doa hening itu susah, bukan main, pikiran macam-macam dan segala macam. Bagaimana saya bisa hening? Itulah. Karena kita punya dosa, karena kita punya luka batin, karena kita punya masa lalu, problem-problem yang belum selesai di masa lalu. Itu yang membuat hati kita gelisah dan itu yang membuat kita tidak bisa tenang, tidak bisa konsen, tidak bisa fokus ketika kita berdoa. Dan saya kira itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maria sudah menemukan dia sudah berdamai dengan masa lalu, dia sudah berdamai dengan kelemahannya, dia sudah berdamai dengan mungkin luka batinnya, mungkin masalah kehidupan, dia sudah berdamai, dia sudah menerima dan Tuhan menerima itu apa adanya. Jadi ini yang menurut saya keheningan batin itu adalah suatu bentuk di mana kita harus mengolahnya, mengolah hidup batin kita, mengolah hidup masa lalu kita, mengolah mungkin luka batin, mungkin penderitaan, mungkin salib kita, mungkin dosa kita olah. Dan Tuhan menerima itu, Tuhan mengerti itu, Tuhan memahami itu, Tuhan menerima kita apa adanya. Sekali lagi Tuhan menerima aku apa adanya, ya, sebagaimana aku ada, dan Tuhan mengasihi aku. Dia tidak menuntut lebih. Seperti ingat selalu kita lihat dalam anak yang hilang itu. Kita ingat selalu dengan apa namanya wanita yang kedapatan berbuat zina. Aku tidak menghukum engkau, aku tidak mengadili engkau. Ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan single heartedness gitu loh. Ketunggalan hati hanya kepada Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Ya, makananku adalah menjalankan kehendak Tuhan, dan itu yang sebetulnya membuat hati kita tenang, satu. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, coba kita ceklah dalam diri kita sendiri. Mengapa kita begitu gelisah, begitu banyak kebutuhan, begitu banyak keinginan. Dan kita ingin keinginan kemauan itu dipenuhi. Padahal tidak mesti dan tidak harus. Ya kita persembahkan kepada Tuhan. Tak mungkin karena keinginan itu ribuan, ratusan, dari pagi sampai malam kita butuh sesuatu. Dan itu yang membuat orang gelisah. Apakah dan kedua, kita suka sekali mengontrol orang lain. Mengontrol orang lain, mengontrol diri sendiri, mengontrol keinginan kita. Dan ketika keinginan itu terus masuk, resap dalam pikiran, dalam seluruh kita, lalu cemas. Disitulah kita belajar untuk menyerahkan. Ya, kalau Anda perhatikan hari ini, Santa Faustina kita rayakan. Belajar menyerahkan hidup kita, problem kita ke dalam hati kudus Yesus. Hati Yesus yang memancarkan sinar kepada orang-orang, kepada dunia. Ya, jadi bahwa apakah kita punya kegelisahan, punya kemauan, kebutuhan, pasti, gak mungkin tidak. Tapi ketika itu kita persembahkan kepada Tuhan. Belajar mempersembahkan, belajar memberikan itu kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan mengisinya. Kita akan tenang. Kita akan damai dan kita akan mencari apa yang paling esensial dalam hidup kita. Yaitu kehendak Tuhan dan menjalankan kehendak. Dan itulah yang dilakukan oleh Santa Faustina. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Entah itu Maria saudari Marta atau Maria bunda kita. Hatinya
tenang. Karena bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi bersandar kepada Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kalau tidak mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, saya yakin kita tidak akan tenang, tidak akan damai. Dan tentu saja ini butuh proses, butuh perjuangan dan butuh pergulatan. Jadi kalau bukan berarti kita tidak butuh keinginan-keinginan itu kita matikan, tidak. Tak akan mungkin dimatikan. Semakin kita tekan dan semakin kita matikan, kita semakin stres. Tapi kita angkat, kita persembahkan kembali kepada Tuhan, ini kehendak. Terus memurnikan. Ya, entah baik, entah tidak, apa saja kita persembahkan. Dan saya katakan mempersembahkan hidup, diri, keinginan, kebutuhan bukan yang gampang. Tapi itu yang harus dikatakan, yang Yesus katakan. Mari saudaraku terkasih, kita meniru Maria, tapi juga dengan begitu kita tidak menisbikan pekerjaan kita. Bersikap seperti Maria, tidak menisbikan, tidak menghilangkan pekerjaan kita. Jadi dalam pekerjaan pun kita menjadi fokus, menjadi orang bilang bekerja dengan hic et nunc, now, sekarang dan di sini. Kita fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Dan Tuhan di situ, bekerja di situ pada saat kita sedang bekerja dengan fokusnya itu hadir. Maka kita menjadi konsen dan fokus. Ya, tidak pikirkan nanti, ke belakang, besok, now. Oh, ini menjadi sesuatu yang ada satu buku yang karangan Eckhart yang now, the power of now, the power of hic et nunc, the power of sekarang, saat ini 100%. Apakah aku bisa memberikan 100% ketika aku bekerja, ketika aku berdoa, ketika aku melakukan sesuatu? Itu kuncinya. Semoga Anda dan saya belajar mempersembahkan hidup dan belajar untuk diam dan hening sekarang dan saat ini. Gak usah pikirkan ke depan, ke belakang. Saat ini Tuhan hadir, Tuhan datang. Semoga Anda dan saya diberi rahmat untuk menjalankan segala sesuatu dengan powerful sekarang dan saat ini, now. Karena Tuhan mengontrol hidup kita, bukan aku yang mengontrol. Tuhan berkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.